Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya. Saya akan membacakan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Demikian Mazmur 121 ayat yang ketiga. Tema renungan kita, jangan goyah. Saudara, hidup ini adalah sebuah perjalanan dan membutuhkan perjuangan. Kita disebut sebagai musafir atau peziarah. Tapi kita sedang berjalan ke arah mana? Perjalanan kita adalah perjalanan iman, tentu saja mengarah kepada Kristus. Amin ya. Dalam setiap perjalanan pastilah ada tantangan atau bahaya yang membuat seseorang bisa menyerah atau goyah. Hal-hal apa yang bisa membuat seseorang goyah? Bisa pengaruh kepercayaan lain di luar Kristus yang menawarkan jalan lain atau pertolongan instan ketika ada pergumulan. Itu juga bisa menggoyahkan hati atau iman seseorang. Penderitaan atau kesusahan, misalnya karena usaha yang bangkrut, ditinggal atau dibuang keluarga, karena sakit penyakit, atau juga karena wabah seperti virus corona yang melanda dunia saat ini, seseorang bisa goyah. Apalagi yang membuat seseorang goyah? Bisa karena ancaman, teror, persekusi dari kelompok tertentu yang dianggap membahayakan atau mematikan baik karir ataupun kematian fisik. Apalagi bisa masalah ekonomi, masalah finansial, jabatan politik, bahkan masalah-masalah keluarga. Hal-hal tersebut bisa membuat seseorang goyah atau bahkan mundur dari iman. Tapi pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap kuat? Supaya kita tidak goyah? Maka berdasarkan firman Tuhan dari Mazmur 121, yang pertama kita perhatikan bahwa kita harus fokus pada Tuhan. Fokus pada Tuhan, bukan pada persoalan. Pemazmur memandang ke gunung-gunung, kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2. Tetapi dikatakan tidak ada pertolongan. Mengapa tidak ada? Karena gunung hanya ciptaan. Maka kita harus berpindah fokus dari ciptaan kepada pencipta. Dari gunung-gunung yang diyakini mungkin memiliki kekuatan kepada pencipta gunung-gunung itu. Itulah Tuhan. Kepada Tuhanlah kita mengarahkan hati kita. Pemazmur memiliki keyakinan pribadi terhadap Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan juga sudah mengalami kuasanya. Berikutnya, bagaimana supaya kita tetap kuat, tidak goyah? Meyakini providensi ataupun pemeliharaan Tuhan secara terus-menerus. Tuhan bukan hanya pencipta, tetapi dia juga pemelihara. Ada orang yang percaya Tuhan hanya dalam kondisi yang baik, dalam kondisi sehat dan sukses. Maka muncullah istilah iman mujizat. Namun pertolongan Tuhan sesungguhnya nyata dalam segala keadaan. Ia menuntun langkah orang percaya, sehingga tidak akan jatuh. Tuhan menuntun siang dan malam. Dia tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur. Itu ayat yang ketiga. Ingat peristiwa tiang awan dan tiang api dalam perjalanan bangsa Israel. Dia menaungi umatnya sehingga tetap terlindung dan aman. Selain itu dia juga menjaga kita dari dalam dan memberikan kedamaian di hati melalui Roh Kudus. Jadi kita lihat bahwa penjagaan Tuhan itu tidak hanya sementara. Penjagaannya permanen, penjagaannya kekal. Yang berikutnya, tetap memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Penjagaan Tuhan nyata bagi kita sekalian. Ya, ayat 1 dan 2 dalam Mazmur 121, pemazmur memakai kata ganti aku. Tetapi ayat 3-8 memakai kata ganti kamu dan engkau. Jadi baik aku maupun kamu yang beriman kepada Tuhan akan tetap aman dalam penjagaan Tuhan. Di saat kita menghadapi situasi yang sulit, masihkah kita memiliki semangat juang?
Apakah saudara pernah berpikir akan menyerah? Atau saudara akan berkata, ya sudahlah, terserah saja, semua sudah takdir. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia maha tahu, dia maha hadir, bahkan maha kasih. Maka jangan pernah meragukan dia. Sebab di dalam dia selalu ada jalan keluar, ada solusi. Bersama dia, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Karena dia Tuhan, dia pencipta, yang sanggup menciptakan dari yang tiada menjadi ada. Dia Tuhan yang setia pada janjinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Jadi karena itu saudara-saudara, jangan goyah. Tetapi tetaplah teguh, tetap berserah kepada Tuhan, apapun yang kita alami. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan kami supaya kami tetap teguh. Kami hanya bersandar kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Karena kami tahu di dalam Tuhanlah ada jaminan, ada pertolongan yang pasti. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Shalom.